Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Anas Ahmad dalam IDEA Channel, Inspirasi Dr. Anas. Sahabat IDEA, ada 10 bentuk perilaku hidup bersih dan sehat yang harus dilakukan sebagai insan cerdas dalam upaya membangun kesehatan masyarakat yang berkualitas. Pada kesempatan ini, kita akan membahas budaya perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, apa itu PHBS? PHBS adalah sebuah rekayasa sosial yang bertujuan untuk menjadikan sebanyak mungkin anggota masyarakat sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, agar mampu meningkatkan kualitas perilaku sehari-hari dengan tujuan hidup bersih dan sehat. Tujuan utama dari gerakan PHBS ini adalah meningkatkan kualitas kesehatan melalui proses penyadaran yang menjadi awal dari kontribusi individu-individu dalam menjalani perilaku kehidupan sehari-hari yang bersih dan sehat. Sahabat IDEA, manfaat PHBS yang paling utama adalah terciptanya masyarakat yang sadar tentang kesehatan dan memiliki bekal pengetahuan untuk menjalani perilaku hidup bersih dan memenuhi standar kesehatan. Ada 10 indikator perilaku hidup bersih dan sehat, dan ini menjadi indikator yang harus kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, baik kita sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Yang pertama adalah semua persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Ya, ini penting dalam rangka untuk mengurangi angka kematian ibu dan bayi, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat agar semua persalinan dapat ditangani atau ditolong oleh tenaga kesehatan. Ini yang penting, poin pertama. Poin yang kedua adalah pemberian ASI eksklusif. Ya. Pemberian ASI eksklusif paling tidak minimal pada usia anak 0 sampai 6 bulan, ini menjadi bagian yang paling penting. Benar-benar menjadi ASI eksklusif atau makanan yang eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan. Ini dalam rangka untuk mewujudkan generasi-generasi yang berkualitas pada 1000 hari pertama kehidupan. Salah satunya adalah pemberian ASI eksklusif. Yang ketiga adalah melakukan penimbangan bayi dan balita secara berkala. Nah, kita tahu bahwa di setiap desa, di setiap dusun itu ada posyandu, di mana posyandu ini memiliki jadwal tertentu untuk melakukan penimbangan-penimbangan pada balita yang dimaksudkan untuk melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak di bawah 5 tahun agar di Indonesia tidak ada lagi generasi kita yang menjadi generasi stunting atau generasi-generasi yang mengalami gizi buruk. Yang keempat adalah, indikator yang keempat adalah cuci tangan dengan sabun dan air bersih. Ini yang paling penting karena kita tahu bahwa segala yang masuk di dalam tubuh kita itu adalah melalui tangan. Olehnya itu mari kita mencegah penyakit-penyakit infeksi menular masuk ke dalam tubuh kita dengan membudayakan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih. Yang kelima adalah menggunakan dan mengkonsumsi air bersih. Air bersih merupakan kebutuhan dasar untuk menjalani hidup sehat. Olehnya itu wajib dan penting bagi kita untuk menggunakan air bersih dalam kehidupan kita sehari-hari. Indikator yang keenam dalam perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah menggunakan jamban sehat. Ya, kita jangan lagi menjadi masyarakat yang berbudaya betadin. Ya, betadin itu adalah merupakan singkatan dari berak tanpa dinding. Olehnya itu mari kita sama-sama mewujudkan masyarakat yang menggunakan jamban sehat. Minimal dalam satu rumah ada satu jamban, di mana kita tahu bahwa jamban adalah merupakan infrastruktur sanitasi penting yang berkaitan dengan unit pembuangan kotoran air dan keperluan pembersihan. Jika ini tidak dilakukan dengan baik, maka yakin saja bahwa akan tercipta bibit-bibit penyakit menular di lingkungan dan sekitar rumah tangga kita. Indikator yang ketujuh, sahabat IDEA, dari perilaku hidup bersih dan sehat ini adalah memberantas jentik nyamuk. Ya, kita tahu bahwa nyamuk adalah merupakan vektor dari berbagai jenis penyakit. Dan memutus siklus hidup makhluk tersebut menjadi bagian penting dalam pencegahan berbagai penyakit. Olehnya itu kita tahu bahwa nyamuk ini berasal dari jentik-jentik, sehingga kita harus mencanangkan upaya-upaya memberantas jentik nyamuk yang ada di dalam rumah kita
maupun yang ada di sekitar rumah kita dengan budaya 3M. Yang kedelapan adalah konsumsi buah dan sayur. Ini yang paling penting, terutama untuk masyarakat kita yang ada di pedesaan yang kaya dengan buah-buahan, kaya dengan sayur-sayuran. Kita tahu bahwa buah dan sayur dapat memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral serta serat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tumbuh optimal dan sehat. Olehnya itu mari kita budayakan konsumsi buah dan sayur dalam setiap hari ya bersama keluarga kita yang tentu berasal dari buah dan sayur yang sehat dan segar pula. Indikator yang kesembilan adalah melakukan aktivitas fisik setiap hari. Atau dengan kata lain adalah melakukan olahraga ringan ya. Aktivitas fisik ini dapat berupa kegiatan olahraga ataupun aktivitas bekerja yang melibatkan gerakan dan keluarnya tenaga. Ya, paling tidak ini adalah gerakan-gerakan ringan rutin yang kita dapat lakukan setiap hari. Apakah itu di dalam kamar, di dalam rumah, atau kita melakukannya di alam yang terbuka. Indikator yang terakhir atau indikator yang ke-10 adalah tidak merokok di dalam rumah. Nah ini penting sahabat IDEA, terutama pada laki-laki yang perokok aktif. Ini kita upayakan bahwa jika memang ternyata sahabat IDEA tidak dapat berhenti melakukan rutinitas merokok, maka paling tidak merokoklah di luar rumah. Jangan merokok di dalam rumah, karena kita ketahui bahwa perokok aktif dapat menjadi sumber berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan bagi perokok pasif. Ya, perokok pasif adalah orang-orang yang tidak merokok tetapi berada di dekat atau di sekitar kita dan menghirup asap dari rokok yang kita keluarkan. Sahabat IDEA, itulah sekelumit tentang 10 perilaku hidup bersih dan sehat. Semoga kita semua menjadi salah satu pionir dalam penerapannya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat, unggul, dan cerdas. Dan sahabat IDEA yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan kirimkan pertanyaan ke kolom komentar channel YouTube kami di IDEA Channel atau kirim ke email dranasbeda@gmail.com. Demikian IDEA Channel bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.